Sebelum saya bahas ke robot tradingnya dulu, ini saya mau jelasin gambarannya logika entry robotnya seperti apa. Saya coba bermain di TradingView dulu ya untuk menjelaskan biar kawan-kawan ini lebih paham. Sebelum masuk ke logika si robotnya dulu, logika. Oke. Saya aktifin momentum candle. Momentum candle ini candle-candle yang besar dengan kekuatan penuh dari sebelum-sebelum candle belakangnya. Jadi ini apa namanya seperti candle Marubozu ya. Contoh lah ya, kita kasih ini. Nah ini kan ada tanda-tandanya nih, merah sell, sell ya kan, sini sell ya. Nah saat indikatornya menunjukkan tanda seperti ini sell, ini petanda candle ini punya kekuatan yang lebih besar daripada candle-candle di belakang dia sebelumnya ya. Nah saat dia udah muncul begini, kita menggunakan area entry-nya menggunakan area Fibonacci. Nah misalnya sell, kita tarik Fibonacci-nya sampai ke ekor. Seperti ini ya. Nah area-area inilah menjadi area entry kita. Misalnya ada yang mau langsung dari saat penutupan harga langsung sell, bisa. Atau dia mau nunggu diskon dulu di angka 25%, bisa. Atau dia mau nunggu dulu di angka 50%, boleh. Stop lossnya ada di sini atau di sini, itu terserah. Kalian bisa menentuin sendiri sesuai resikonya masing-masing. Jadi bisa di backtest sendiri ya. Oke. Nah, terus pertanyaannya eh, mau apa? Sebentar. Oke. Kenapa saya menggunakan indikator ini untuk mendeteksi ya? Soalnya kan kalau misalnya kalian zoom, misalnya candle-candle kecil gini nih. Nah, candle seperti ini nih. Contoh dah yang terbaru. Nah, kalau kalian zoom seperti ini, kalian akan mengira ini momentum candle. Benar gak? Padahal sebenarnya ini bukan, tuh dikecilin ya kecil ya. Jadi ini menggunakan rata-rata pergerakan harian. Jadi apa? Menggunakan rata-rata pergerakan harian yang disebut biasanya indikatornya ATR. Saat menggunakan indikator ATR ini, jadi kita tidak bisa dibohongin lah ibarat ngomongnya, ya kan? Soalnya kan banyak candle-candle kecil nih, kalau saya zoom begini kan, nah apa iya mau dibilang momentum candle kan enggak juga. Jadi menggunakan indikator ATR ya. Jadi pergerakannya ini biarkan sistem yang membacanya dari harga-harga sebelumnya ini. Nanti kalau misalnya dia udah muncul beginian, tandanya ini pergerakannya pasti lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah momen kita untuk masuk. Gitu. Menggunakan indikator retracement, Fibonacci retracement. Oke. Jadi contoh lagi, ini mainnya di M5, M15 bisa kita coba cari di M1. Nah seperti ini kan muncul nih, langsung kita membuat ini. Kalau kita bermain secara manual seperti ini nih, kita bikin pakai Fibonacci retracement. Saat harga lagi ada yang maunya langsung open posisi pas tutup harga, boleh. Targetnya ada di sini nih, targetnya ada di sini, atau sebesar badan dia. Nah sebesar badan dia. Nah targetnya ada di sini.
Jadi ada dua target. Oke. Kalau misalnya kalian ada yang mau mainnya scalpingnya cepat, targetnya di sini. Tapi kalau mau RR yang bagus, targetnya sampai satu badan dia. Gitu. SL-nya kalian bisa pilih ada di antara apa? Di 50% body dia atau 78 di mana aja bisa. Tapi kalau mau lebih sering TP di 0,27 sering TP dia. Sering banget TP. Cuma resikonya kalian kalau taruh di apa? Stop lossnya di bagian 50%, ini jadi risknya nggak bagus. No. Jadi ya kan risknya jadi jelek dia. Nggak sesuai. Tapi ini sering banget TP. Itu karena harga saat momentum candle turun dia biasa dorong dia ke bawah sedikit, kalian udah TP, baru dia harga biasa naik lagi. Itu. Tapi kalau maunya RR yang bagus, dia sampai satu badan dia. Nah, misalnya stop lossnya ada di 50 atau di 78. Nah, kalau 78 1:1 kurang lebih. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi ini ya, saat momentum candle muncul, kalau kalian pasang TP di sini, ini biasa banget, sering TP banget ini. Kalian akan sering TP banget, tapi sekalinya nggak sesuai arah, misalnya kalian stop lossnya di 50, jadi RR-nya nggak bagus. Gitu. Risk and rewardnya nggak bagus. Jadi misalnya kalian dapat satu, sekalinya lossnya kalian kalahnya dua, tapi sering TP-nya di situ. Jadi kalian bisa pilih mau yang mana. Oke? Kalau kalian udah paham kesimpulannya ke sini, sekarang kita masuk ke area robot tradingnya ke MetaTrader. Saya menggunakan VPS karena robotnya ini saya nyalakan 24 jam. Karena momentum candle ini bagusnya di pagi hari, siang hari. Kalau sore dia agak slow banget, jadi nggak ada momen biasanya. Nanti udah muncul-munculnya pas jam 7 ke atas. Itu bagus banget momentumnya pada muncul semua. Oke, ini saya menggunakan VPS ya. Saya menggunakan VPS. Nah, untuk hari ini saya baru lihat nih, dia udah cukup profit ya. Nah, profitnya udah 11. Saya menggunakan akun Sen ini udah hampir 2 bulan. Cukup, oh, mantap. Ya, tanggalnya juga masih misalnya custom today, hari ini. Nah, seperti ini. Oke, kalian bisa lihat jejak-jejak entryan dia masih ada. Nah, gitu. Saya selalu menggunakan TP satu badan candle momentum ini. Sorry, karena saya pakai VPS jadi agak lemot dia. Tampilannya agak lemot. Kalian perhatikan di panel ini adalah panel robot trading saya. Jadi saya menggunakan panel ini sebagai asisten. Bukan seperti EA yang di luaran sana, di drag, dimasukin ke MetaTrader, langsung berjalan, dan kalian hanya pasrah melihat dia profit sama stop loss tanpa kalian tahu apa-apa. Itu saya nggak mau. Karena sejatinya robot trading ini seharusnya ini hanya asisten kalian saja. Dan kita adalah manajernya. Bagaimanapun kita harus tetap ngontrol asisten kita. Jadi gimana cara kerjanya, kita harus tetap jadi penilainya. Oke, di panel ini saya jelasin satu-satu. Tadi udah tahu kan terus tradingnya. Nah, di bagian ini sistem standby ini tandanya EA
sedang mencari momentum, makanya dia standby. Dia udah bersiap-siap, cuma menanti momentum candlenya muncul dulu. Oke. Terus spread 34. Ini hitungannya poin, ya. Tergantung broker, ada yang 4 digit, 5 digit, ya. 34. Ini artinya 3,4 pip, 3 pip spread. Jadi keuntungan bandar, keuntungan broker. Terus misalnya kalian bisa ngetik nih 37 atau 40 maksimalnya. Kalau spread ini tiba-tiba sampai 45 karena momentum candle ini kan kekuatannya besar. Pas turun biasanya ya broker akan naikkan spread. Ya kan? Kalau kalian kasih 0, tiba-tiba broker kasih 4 sampai 5 poin, 50 poin, kalian udah rugi. Makanya dengan tools ini kalian bisa ketik di sini maksimalnya segini, kalau misalnya nggak segini saya nggak mau, kan gitu. Jadi robot nggak bekerja. Oke. Max drawdown adalah resiko maksimal kerugian. Misalnya kalian mau ruginya berapa satu hari, bisa diketik aja di sini. Nah, misalnya berapa, saya maunya satu hari ini robot saya lepas $100, kalian enter. Nah, nanti saat lossnya dalam satu hari ini atau berapa hari kalian lepas ini robot, jika udah mencapai resiko $100, dia akan berhenti. Walaupun ada momentum candlenya muncul lagi, dia akan berhenti. Oke? Jadi membatasi resiko kalian. Oke, sampai di situ ada candle close. Ini adalah waktu penutupan candle. Time frame 5 menit. Oke, time frame 5 menit. Ini adalah waktu di mana kalian ingin membuat robot Anda mencari momentumnya di mana. Kalau saya lihatnya di M5 misalnya, maka robot ini akan mencari di momentum candle di M5 saja. Walaupun saya ketik M15, M1, dia nggak peduli. Dia tetap akan memantau di time frame M5. Oke? Dan nggak bakal terjadi error. Kalau di AI yang di luaran diketik begini nih, klik 2 kali 3 kali pindah-pindah time frame, ngaco langsung, membabi buta biasanya dia langsung nembakin terus. Oke, di sini saya menggunakan memori ya, memori pengingat dia. Saat kalian mengetik time frame 5 menit, makanya yang dibidik ya tetap aja 5 menit. Mau kalian pindah-pindah gimana pun juga dia tetap bidiknya 5 menit. Oke. Sekarang kita lari ke base load. Base load itu apa? Base load itu adalah yang mau kita resikokan itu berapa. Misalnya saya di sini ketiknya 0,1 ya. Karena area Fibo saya kayak tadi begini kan. Ada yang Fibo eksekusi no itu kan yang paling tutup close candle, dia langsung entry eksekusi now biasanya kan. Terus 25%, 50%, 70 sama 1. Layeringnya seperti itu dari Fibonacci yang tadi kita jelaskan dari pertama. Ya kan, kalau misalnya saya maunya saat dia tutup candle, dia langsung eksekusi. Oke, saya ketik 1. Di layer 25% ya. Saya ketik 1. Maksudnya 1 itu apa? Bukan 1 lot. 1 ini perkalian dari ini. Jadi, eksekusi yang instan ini adalah 0,1. Ya. 0,1. Ini juga 0,1. Kalau saya ketik 2, nih kayak misalnya 2 di sini. 2. Oke. Maka dia ini
di layer Vivo 50 ini bukan 2 lot, 0,2 ya. Begitupun seterusnya. Saya ketik 4 ya 0,4. Tinggal dikali aja ke sini. Base lotnya berapa. Jadi kalian gak usah ketik capek-capek 0,1, 0,1, 0,2. Kalau salah ngetik bahaya juga kan. Makanya kita bikin base lot. Kalian bisa ngetik di sini langsung. Misalnya 1 tandanya 0,1, 1 0,2, 3 0,3 misalnya di situ. Dan seterusnya. Di sini kenapa saya nggak isi? Karena stop loss saya ada di 78%. Makanya dia merah, nggak bisa diisi. Kalau bisa diisi nanti pending keduluan stop loss baru pending order dong ya. Makanya dia ngeblok itu. Nah, setelah kalian udah tentuin lotnya, di bawah ini ada stop SL mode, stop lossnya di mana. Kalian misalnya mau yang layer pertama yang eksekusi now, saya mau eksekusi now aja bang. Saya berharap candle ini saat dia tutup langsung jatuh ke bawah di TP Vivo 027, maka dia TP stop lossnya ada di 25%. Jadi sangat tipis banget. Jadi kalian bisa backtest sendiri masing-masing mana yang lebih menguntungkan. Oke. Ada juga yang stop lossnya di 50%. 50%. Contoh di sini 50%. Nah, atau 50% di sini. Nah, oke. Ada juga yang maunya stop lossnya di 78%. Nah, di sini. Gitu. Kalau yang maksimal adanya di ekor dia paling ujung. Nah, ekor dia paling ujung. Ini udah maksimal. Ini biasa jarang banget kena XL-nya. Untuk target seperti yang ada dijelasin yang tadi Vivo 27 untuk yang lebih agresif mainnya, atau satu badan candle yang momentum ini satu badan. Kayak saya ini saya mainnya di satu badan. Biar resiko risk and rewardnya seimbang, 1:1 lebih lah gitu barat. Ya. Bang, kalau misalnya saya nggak mau di dua-duanya TP-nya gimana? Bisa. Kalian bisa atur di sini. Manual. Kalian ketik aja angkanya berapa. Harganya berapa, kalian ketik nanti dia langsung dikasih area di sini TP-nya di mana. Oke? Gimana kalau misalnya harga ini sedang berjalan tiba-tiba kita mainnya TP-nya digeser-geser? Ya bisa. Misalnya TP-nya kalian di body 1:1 tiba-tiba lagi berjalan gerak candle udah mulai kelihatan kencang banget, kalian mau geser harganya di bawah boleh, secara otomatis EA langsung merubah TP-nya langsung. Oke. Sekarang ada kita masuk ke bagian close all position. Ini saat kalian panik ibaratnya. Ada trader yang mainnya barbar, tiba-tiba dia nggak tahan ngeliat loss yang begitu gede atau profitnya terlalu gede atau biru pengen close, dia panik. Ini bisa langsung close, langsung hapus semua, ya selesai. Oke. Saat ini semua udah selesai, jejak-jejaknya kalian masih bisa lihat. Semua kalian masih bisa lihat ya. Ada tanda-tandanya di sini. Kenapa nggak dihilangin? Biar kalian jadi analisa backtest kalian masing-masing. Bang, bikin kotor aja nih bang, ininya, chartnya jadinya. Ya kalian tinggal hilangin aja. Klik di sini nih. Klik di view. Bersih.
Tapi area selnya seperti ini masih ada ya, buat evaluasi kalian dan buat kalian backtest. Jadi kalau mau dihilangin semua ini gambar-gambarnya, kalian tinggal pencet sapu jagat, reset system, semua dibersihin dari nol. Oke. Dan di sini visualnya lotnya berapa, totalnya tadi berapa kan? Ini kan 0,4 nih. 1 2 3 4 kali 0,1, 0,4. Live RR. Nanti munculnya saat momentum candle robot udah bekerja, nanti dia kasih tahu RR-nya berapa. Terus risiko stop loss-nya ruginya berapa, TP-nya bisa berapa. Oke. Jadi robot ini diciptain nggak buta banget. Kalau kalian kan pakai yang robot yang luar kan, setelah dibayar, dibeli, ditaruh, kalian mau ngapain? Ya kalian pasrah aja sama si robot ini. Di sini kita berbeda ya. Kita seolah-olah nih saya ciptain pure, benar-benar seperti asisten. Ini jangan pernah dianggap jadi mesin uang. Jika kalian menganggap ini mesin uang, pengen cepat kaya, ini nggak cocok. Ya, kalau misalnya kalian harus beranggapan kalian itu harus manajernya tetap. Kalian udah ketemuin formulanya, oh momentum candle ini bagusnya di TP berapa, SL berapa, lotnya berapa, ya kan? Setelah kalian udah ketemuin, karena kan ada visual di sini nih yang udah kita berikan, kalian bisa backtest sendiri mana yang lebih cocok. Kalian udah mantepin, jalanin gitu. Kalau mau 24 jam ya kayak saya gini, pakai VPS. Oke? Gitu aja ya, guys. Oke, thank you.